minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang sama Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ay gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Selamat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan semoga semakin bertambahnya usia, Indonesia bisa merdeka sepenuhnya. Kalau kita lihat ya, pada waktu lalu di IKN memang ada berbagai kejutan. Ya terutama apa? Terutama tentang undangan dari Ibu Megawati. Dan bahkan pada saat lalu juga ya menuai pro dan kontra lah undangan tersebut ketika disebut akan mengundang mantan presiden. Tetapi ketika diklarifikasi ke PDIP, undangan tersebut juga tidak datang. Nah akhirnya beberapa hari kemudian ya kemungkinan didesak wartawan dan lain sebagainya, entah tiba-tiba undangan itu datang. Dan yang cukup mengejutkan, Ibu Megawati menegaskan tidak datang ke IKN untuk melakukan upacara, melainkan Ibu Megawati ada agenda lain, yaitu akan menjadi inspektur upacara di sekolah partai PDIP. Nah memang kalau kita lihat pada saat yang lalu undangan terkesan mendadak ya, tiba-tiba. Tetapi yang cukup mengejutkan kalau kita lihat ya, Mbak Puan Maharani bahkan hadir di IKN. Nah, entah di sini ada apa ya, Ibu Megawati dan Mbak Puan selalu berbeda pendapat. Contohnya saja pada saat yang lalu Ibu Megawati pengen pensiun tadinya. Nah, tiba-tiba ada yang mau mengambil PDIP, saya mau jadi ketua umum lagi. Sedangkan Mbak Puan Maharani menyebut tidak ada yang ingin ambil alih PDIP. Entah di sini siapa yang benar ya antara pernyataan Ibu Megawati dan Puan Maharani. Selalu saja bertolak belakang ya kalau kita lihat pada waktu lalu ya. Apakah PDIP bermain dua kaki? Ya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas saat Ibu Megawati tidak menghadiri upacara di IKN, anaknya yaitu Mbak Puan Maharani yang katanya sih mewakili dari Ibu Megawati karena Ibu Megawati ada agenda lain. Apakah kalau kita lihat dari pernyataan Mbak Puan Maharani sebenarnya Ibu Megawati ingin hadir karena ada jadwal lain, akhirnya diwakilkan oleh Mbak Puan? Ya, yang berhak menilainya memang masyarakat ya, seperti apa. Nah, memang sangat mengejutkan sekali. Kalau kita melihat berita dari sini, dari antara Puan Megawati tak hadiri upacara HUT RI di IKN karena ada agenda lain. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Presiden kelima Megawati berhalangan atau tidak menghadiri acara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus karena memiliki agenda partai. Ada acara di Lenteng Agung dengan struktur partai, kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada 16 Agustus malam. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia pun memastikan bahwa dirinya yang akan menghadiri acara HUT ke-79 RI di IKN. Puan didapuk membacakan teks proklamasi pada upacara peringatan HUT ke-79 RI di Istana Negara IKN. Padahal menurut saya sih yang ditunggu-tunggu adalah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati. Kalau kita ketahui juga pertemuan antara Mbak Puan dan juga Presiden Joko Widodo itu ya pada waktu lalu di Bali itu sudah pernah bertemu di Bali dan saat ini di IKN. Ya memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau kita lihat dari pemberitaan memang sangat berbeda sekali antara Mbak Puan Maharani dan Ibu Megawati. Nah dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Kira-kira ada yang sependapat dengan perbedaan berita di sini? Di sini dari Kim Song Dua Sung. Itulah kenapa Mbak Puan tak kunjung jadi ketum, terlalu pragmatis,
isi sendiri. Dari Sindo News, upacara HUT ke-79 RI di PDIP, Megawati bicara ada yang coba belokkan sejarah. Wow, kira-kira siapa ya belokkan sejarah ya? Dari Viper, ibunya jujur, anaknya takut Jokowi. Ketum PDIP seharusnya lebih cocok ke anak yang laki-laki Prananda Prabowo. Kalau Puan ya begitulah, udah kena pelet Yang satu kena sandra soalnya demi suaminya. Ini kalau Puan pulang ke rumah pasti ya nek sekarang waktunya menikmati masa tua bersama anak cucu di desa Banteng. The end. Mbak Puan belum baca WA Bunda, jadi agak beda jawabnya. Ya seperti itulah, tahan Bu Mega, jangan pensiun dulu. Mana bisa PDIP diambil orang lain, menantunya kemana, ya seperti itulah. Nah kalau kita melihat dari pemberitaan di sini juga, ketika Ibu Megawati melaksanakan upacara HUT ke-79 di PDIP, Megawati bicara ada yang ingin belokkan sejarah. Nah kira-kira siapa ya yang membelokkan sejarah? Tapi memang karena saat ini media sosial sudah masif ya, sejarah kadang-kadang itu mulai dikaburkan ya, seperti PKI dan lain sebagainya lah. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati mengungkapkan ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaan. Hal ini diungkapkannya saat memberikan amanat upacara HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 17 Agustus. Seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya, kata Megawati di halaman Masjid Al-Taufik Sekolah Partai PDIP. Menurut dia, kemerdekaan yang diletakkan kepada kedaulatan rakyat kini coba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Bahkan kata Megawati, hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Wow, apakah benar ya? Tetapi memang kayaknya memang ada benarnya kalau kita melihat saat ini ya. Dan pada saat lalu juga dikejutkan ya, Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dari ketua umum. Padahal Pak Airlangga Hartarto menurut saya di bawah kepemimpinannya Golkar saat ini memperoleh suara yang banyak dan sukses, tidaknya menghantar Pak Prabowo dan juga Gibran berada di puncak nomor 1 lah, menjadi presiden dan wakil presiden. Nah bahkan kalau kita lihat ya dari Dharma, wah, Pongrekun saat ini juga masih trending topik di Twitter. Ini memang sangat mengejutkan publik. Bahkan ada yang dicatut KTP-nya. Bahkan banyak yang dicatut KTP-nya dari Twitter di sini. Nah, memang sangat mengejutkan sekali ketika pada bulan Juni yang lalu, kalau tidak salah itu tidak lolos ya verifikasi KPU. Tetapi tiba-tiba Agustus di sini ya kurang ya 1 bulanan lah tiba-tiba lolos verifikasi. Bahkan juga kalau kita ketahui KTP 2 anak dari Anies Baswedan bahkan juga dicatut mendukung Dharma Pongrekun. Wow, ini juga ada apa ya? Nah memang kalau kita ketahui kalau tidak ada, misalnya kalau tidak ada Dharma Pongrekun di sini, sudah dipastikan kayaknya sih pada Pilkada Jakarta akan melawan kotak kosong ya. Nama yang diusung oleh KIM akan melawan kotak kosong kalau tidak ada nama Dharma di sini. Nah, bahkan kalau kita ketahui yang cukup mengejutkan dari berita di sini, menurut saya sangat wow sekali ya. Tidak tahan menjadi oposisi, berbondong-bondong merapat ke Prabowo. Nah, sebelum Pilpres, Koalisi Indonesia Maju itu ada sekitar 8 partai koalisi. Koalisi Perubahan ada 4 partai koalisi dan Koalisi PDIP ada 4. Tetapi sekarang semuanya berbondong-bondong masuk ke Koalisi Indonesia Maju KIM. Dan bahkan kalau kita lihat di sini bertambah 5 partai ya. Sedangkan di sini koalisi dari PDIP hanya tersisa PDIP dan juga Hanura. Ya menurut saya sangat wow sekali lah pada Pilpres kali ini, sangat wow sekali. Ya semoga sajalah ada yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Karena menurut saya masyarakat itu butuh wakil ya untuk menyuarakan keluh kesah, menurut saya sangat diperlukan. Semoga saja ada yang menjadi partai yang berada di luar pemerintahan. Kalau misalnya PDIP, Hanura, Partai Umat semua berada di Koalisi Indonesia Maju ya sudahlah. Berarti demokrasi saat ini memang benar-benar sangat memprihatinkan menurut saya. Ya tapi apapun itulah, saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.